Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi srahli sodri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-ayah, sadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, kelas 11, baik yang MIPA ataupun yang IPS, yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada pertemuan perdana kali ini kita akan membahas bab yang ke-1 atau bab yang pertama ya, di kelas 11 ini yang berjudul ya ini, iman kepada kitab-kitab Allah. Di dalam materi yang akan kita bahas sekarang, kita akan bersama-sama mempelajari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan kepada para rasul. Di dalamnya juga akan kita membahas tentang intisari dari kitab suci Al-Quran. Oke, next, lanjut. Oke, maaf. Ya, kita yang pertama adalah cermatilah gambar berikut, lalu tulislah pesan-pesan moral atau komentar kritis yang mengarah kepada tema beriman kepada kitab Allah dan intisari Al-Quran. Ini Bapak sengaja memunculkan ada 2 gambar yang mungkin di antara kalian sudah mengetahui ya, itu gambar apa, sampul apa. Yang pertama di samping kiri Bapak ini, itu adalah gambar belajar mudah membaca Al-Quran yang dinamakan dengan ummi. Itu Bapak ambil contoh gambarnya juz yang ketiga. Itu adalah salah satu metode belajar bagi pemula dalam mempelajari kitab suci Al-Quran. Kemudian di sampingnya, ya, dengan background berwarna merah, kita lihat di situ ada buku Iqra atau cara cepat belajar membaca Al-Quran. Ini yang kebetulan hampir sudah menyeluruh ke seluruh Indonesia. Iqra ini. Sebetulnya masih banyak lagi metode-metode pembelajaran Al-Quran, tidak hanya Iqra, tidak hanya ummi, tetapi banyak. Ada di sana, di luar sana, contohnya seperti metode pembelajaran Al-Quran An-Nahdiyah. Ya. Banyak sekali contoh-contohnya. Oke, selanjutnya adalah ini. Perhatikan keadaan masyarakat di sekeliling kita, ya. Tetangga kita, ya, termasuk saudara-saudara kita, adalah mereka semuanya muslim dan muslimah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bagi mereka yang notabene-nya sebagai muslim dan muslimah, Al-Quran itu menjadi pedoman hidup? Yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu adalah merupakan teman yang asyik dalam kita untuk membaca. Dan yang ketiga adalah kitab yang memang sudah lancar kita baca sebagai kaum muslimin. Itu pertanyaan yang sebetulnya sudah sangat umum, pertanyaan yang ya, sederhana tetapi mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Ya, Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Apakah itu sudah benar-benar melekat di dalam hati kita? Kemudian kita dengan Al-Quran apakah lebih condong senang, gemar membaca Al-Quran daripada membaca bacaan yang lain? Apakah Al-Quran sudah menjadi prioritas kita dalam membaca? Itu pertanyaannya. Kemudian apakah kita sudah lancarkah membaca? Atau lebih tepatnya, sudah benarkah kita dalam membaca Al-Quran? Itu pertanyaannya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kitab-kitab Allah itu
berjumlah 4. Ada 4 macam. Yang pertama adalah kitab Taurat, kemudian yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Dari keempat kitab itu, ya, yang sampai sekarang terjaga dan masih tetap dibaca oleh orang-orang Islam itu adalah kitab Al-Quran. Bahkan Allah sudah memberikan garansi, sudah memberikan janji bahwa Al-Quran itu pasti akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Sehingga kalau ada di sebagian daerah kemudian orang yang berusaha untuk merubah Al-Quran, itu dengan cepat langsung ketahuan. Dengan cepat langsung bisa ditangkap orangnya itu. Karena mereka sudah melakukan hal yang semacam itu, dan Allah sudah memberikan garansi, sudah menjanjikan bahwa Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Makanya dari keempat kitab itu yang memang benar-benar orisinil, yang benar-benar asli sampai sekarang, dari zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang ini 14 abad yang lalu, Al-Quran itu tidak mengalami perubahan. Masih murni. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ini. Di lingkungan kita, di sekeliling kita, adik-adik kita ya, adik-adik kalian, apakah mereka sudah mahir dalam membaca Al-Quran? Apakah mereka mengenyam pendidikan Al-Quran, entah itu kepada ustadz, entah itu kepada kiai, kepada guru ngaji, atau kepada siapapun? Sebab belajar Al-Quran itu tidak mudah. Tetapi kalau kita mau belajar, insya Allah akan bisa. Dalam gambar di samping ini tampak ada anak-anak kecil yang sedang berusaha untuk mempelajari Al-Quran, ya, didampingi oleh guru, didampingi oleh ustadz atau ustazah. Tujuannya adalah dengan belajar Al-Quran sejak usia dini, maka insya Allah ketika remaja akan lancar dalam membaca Al-Quran. Nah, apakah kalian ya kelas 11 semuanya sudah bisa membaca Al-Quran? Kalau memang kalian belum bisa membaca Al-Quran, masih ada kesempatan, masih ada waktu kalian untuk berusaha bisa membaca. Selagi kalian ada keinginan, ada kemauan, insya Allah kalian akan. Jangan mencari alasan tidak bisa membaca Al-Quran karena tidak ada gurunya, karena sibuk, karena segala macam alasan. Jangan. Kalian harus berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sejauh manakah kita mendalami Al-Quran? Baik dari segi bacaannya, tajwidnya, gitu ya, idhar, idgham, ikhfa, mad, dan sejenisnya. Kemudian sejauh mana kita mengetahui makna atau arti di dalam Al-Quran itu? Kita membaca Al-Quran, kita tahu tidak artinya apa, maknanya apa, isi kandungannya apa. Kemudian lebih mendalam lagi pemahaman tafsirnya. Apa kita sudah tahu tafsir di dalam surat Al-Fatihah itu tafsirnya bagaimana? Tafsir di dalam surat Al-Ikhlas itu bagaimana? Jadi memang luar biasa. Ternyata itu semua sangat luar biasa. Ya. Oke, itu untuk pertemuan kita di awal bab yang ke-1 ini. Ini pertemuan yang pertama. Insya Allah nanti masih berlanjut di bab yang pertama di pertemuan yang kedua. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan, terutama kita menjadi insan-insan yang gemar membaca Al-Quran. Ya. Yang terakhir, setelah kalian menyimak video dari awal sampai akhir ini, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar nama dan kelas kalian sebagai tanda bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran melalui media YouTube ini. Dan jangan lupa untuk share juga, dibagikan, kemudian like, kasih jempol, dan yang belum subscribe
YouTube SMA NU Celduk ini, Bapak minta kalian untuk subscribe. Terima kasih. Demikian dari Bapak, lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alafu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.